Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Maka hendaknya kita basahi lisan kita untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena betapa besar keutamaan bagi orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah azza wa jalla akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ayul ikhwah wal akhwati fillah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Kitab Tauhid, membahas tauhid dan aqidah, yaitu dalam pembahasan mengenai bantahan atau sanggahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pandangan-pandangan orang-orang yang melakukan kebatilan, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, yaitu ar-raddu ala hadhihi tasawwuratil batilah,
sanggahan atau bantahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pandangan-pandangan yang batil, pendapat-pendapat yang batil, pendapat-pendapat yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Di sini qad raddallahu ala hadhihi tasawwuratil batilah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah membantah, telah menyanggah terhadap pandangan-pandangan yang batil, itu kesesatan-kesesatan yang ada di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu langsung membantah, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menyanggah terhadap orang-orang yang melakukan kebatilan di permukaan bumi ini. Al-awwal, yang pertama di sini bantahan terhadap siapa? Radda ala abdatil asnam, itu Allah Subhanahu wa ta'ala membantah, langsung menyanggah terhadap orang-orang yang menyembah kepada al-asnam. Apa itu al-asnam? Al-asnam di sini adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada benda-benda yang mati, kemudian dianggap dia membuat atau dianggap dia bisa menjadikan, mendatangkan kemaslahatan, kemudaratan, maka ini mereka sembah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung membantah di dalam surah, yaitu di dalam surah An-Najm. Allah Subhanahu wa ta'ala membantah di dalam surah An-Najm ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aytumul lata wal uzza wa manawata tsalitsatal ukhra. Kalau tidak salah di sini ada perbedaan, Di situ di dalam surah An-Najm, antara surah An-Najm dengan surah Yunus. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aytumul lata wal uzza wa manatan tsalitsatal ukhra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aytumul lata wal uzza, apakah patut bagi kalian, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, menganggap bahwasanya Lata dan Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, begitu juga menganggap bahwasanya Nawa yang ketiga al-ukhra, sebagai anak perempuan Allah, sebagai anak perempuan Allah. Itu orang-orang musyrik di sini, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah patung-patung, mereka menganggap bahwasanya Lata, Uzza serta Mana, di sini adalah sebagai anak perempuan Allah. Mereka menganggap seperti itu. Padahal di sini Lata, Uzza dan Nawa, yang mereka buat patung-patungnya, kemudian mereka sembah, ini adalah merupakan benda-benda mati yang mereka buat sendiri, patung-patung yang mereka buat sendiri. Maka yul ikhwah wal akhwati fillah azani Allah wa yakum, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah terhadap patung-patung di sini adalah orang-orang yang batil, orang-orang yang tersesat, bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah menyembah terhadap patung-patung yang tidak membuat, yang tidak bisa memberikan manfaat atau kemudaratan. Kemudian di sini wa ma'nal ayah,
kama qala al-Qurtubi, ya. Dan makna ayat sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, afara'aitum hadhil alihah. Di sini di dalam pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan di dalam tafsirnya, sudahkah engkau perhatikan baik-baik, ya, Tuhan-Tuhan ini, ya. Sudahkah engkau perhatikan baik-baik Tuhan-Tuhan ini, yaitu berhala-berhala, anafa'at aw dharrat. Apakah Tuhan-Tuhan berhala ini bisa mendatangkan kemaslahatan, bisa mendatangkan manfaat, atau mendatangkan kemudaratan? Bisa tidak, ya? Hatta takunu syuraka Allah Ta'ala, ya. Ya, sehingga mereka dijadikan sekutu-sekutu atau sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini, ya, padahal, ya, patung, ya, atau benda-benda mati kemudian disembah ini tidak akan membawa atau tidak akan memberikan kemaslahatan dan kemudaratan. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan, ya, patung-patung yang mungkin orang-orang kafir, ya, mereka sembah, ya, bisa mendatangkan maslahat atau mudarat tidak Bapak Ibu? Tidak, ya. Mereka benda mati namun disembah-sembah, ya. Belum lagi patung-patung di sini dewa, ya. Dewa apa Pak? Ya, di sini ditaruh di depan rumahnya. Ada yang di situ patung gajah atau patung-patung yang lainnya, patung-patung binatang, kemudian mereka sembah. Alhamdulillah. Padahal itu adalah merupakan benda mati, ya, dibuat sendiri, ya, kemudian disembah sendiri. Alhamdulillah. Maka ini adalah merupakan perbuatan syirik, betul-betul perbuatan musyrik yang harus kita hindari, yang harus kita waspadai. Kemudian di sini, ya, wa qala ta'ala, dan bantahan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah membantah, ya. Dan juga wa hal dafa'at an nafsiha hinama hatamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wa hadamuha, ya. Begitu juga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di sini menolak dan menghancurkan, betul-betul menghancurkan berhala-berhala, ya, yang mereka sembah, ya. Orang-orang musyrik di sini menyembah berhala-berhala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya pun menghancurkan, ya, menghancurkan berhala-berhala tersebut. Maka ya ikhwazani Allah wa yakum, ini adalah merupakan bentuk kemusyrikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membantahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-74, ya. Dan juga di ayat yang sampai ayat yang ke-69, ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman membantah bagi orang-orang musyrik yang menyembah kepada patung-patung, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a Ibrahim." Watslu 'alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, watslu 'alaihim naba Ibrahim, ya. Bacakanlah kepada mereka kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Itu tatkala idh qala li abihi, itu tatkala, ya, Nabi Ibrahim tersebut berkata kepada bapaknya, ya, itu bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam bernama siapa? Nazar, ya. Nazar di sini adalah termasuk ayah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang suka membuat apa Pak? Patung-patung di sini. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Itu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam
berkata kepada bapaknya atau ayahnya, wa qaumihi, dan juga kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Lalu mereka pun mengatakan, ya, itu bapaknya, kaumnya Nabi Ibrahim yang berbuat kesyirikan, yang berbuat kemusyrikan, mereka mengatakan na'budu asnaman, kami menyembah patung-patung, fanadhallu laha 'akifin, dan kami pun tekun di dalam menyembah patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan, ya, apakah patung-patung tersebut yang kalian sembah bisa mendengar tatkala kalian berdoa? Ya, bisa mendengar tidak? Ya, ini apa? Ini adalah pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka tatkala antum, ya, berada di suatu tempat yang di situ banyak orang-orang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, ya, maka sampaikan, apakah pohon, patung-patung ini bisa mendengar apa yang kalian berdoa, ya. Ketika meminta, dengar tidak? Maka ini adalah bantahan, ya, terhadap orang-orang yang menyembah terhadap patung. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia membantah terhadap bapaknya, membantah terhadap kaumnya yang menyembah patung-patung tersebut. Bisa mendengar tidak? Ya. Bisa memberikan manfaat atau tidak? Au yanfa'unakum ayadurrun. Atau patung-patung tersebut bisa memberikan kemanfaatan bagi kalian atau kemudaratan? Tentunya tidak, ikhwan. Ya. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kemudian mereka membantah lagi kepada Nabi Ibrahim, menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan, ya, kami mendapati bapak-bapak kami atau nenek moyang kami telah melakukan hal tersebut, ya. Ini agamanya agama nenek moyang. Kalau nenek moyangnya sudah menyembah berhala, menyembah patung, maka mereka pun mengikutinya, ya. Maka mereka beragama tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, percaya terhadap adanya Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita bisa menjumpai, ya, orang-orang yang mereka menyembah terhadap patung, menyembah terhadap berhala-berhala. Mereka katakan apa? Ya, ini adalah agama nenek moyang kami. Ini adalah merupakan sesembahan-sesembahan yang nenek moyang kami, bapak-bapak dan ibu-ibu kami dahulu menyembahnya. Maka apabila mereka mengatakan seperti ini, tidak ubahnya seperti, ya, kaumnya Nabi Ibrahim yang berbuat kemusyrikan, yang berbuat kesyirikan. Maka hendaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, ya, keluarga kita dan kaum muslimin jangan sampai terfitnah terhadap orang-orang yang menyembah terhadap patung, yang menyembah terhadap berhala-berhala, ya. Ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa taala yang pertama terhadap orang-orang yang menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Maka jelas ini adalah perbuatan kesyirikan, kemusyrikan yang harus kita hindari. Faqad wafaqu ala anna hadhil asnam la tasma'u ad-du'a wa la tanfa'u wa la tadarru. Maka sungguh telah sepakat, ya, ala anna hadhil asnam, ya, mereka sepakat bahwasanya apa? Patung-patung ini la tasma'ud du'a. Bahkan mereka sepakat bahwasanya apa? Patung-patung ini tidak mendengar. Patung-patung ini tidak mendengar tatkala berdoa, dan juga tidak memberikan manfaat dan juga kemudaratan. Tidak akan bisa, ya. Bagaimana mungkin benda-benda yang mati di sini memberikan manfaatnya? Orang yang bikin saja sendiri, ya, yang membikin adalah dari tangannya sendiri kemudian disembah, ya. Kenapa? Begitu kuatnya akidah mereka,
Begitu kuatnya keyakinan mereka. Karena apa? Didukung dengan dalilnya apa? Dalilnya adalah nenek moyang mereka menyembah patung, menyembah berhala, sehingga sulit sekali untuk apa? Untuk keluar dari lingkaran penyembah berhala tersebut. Wa inna ma'abduha taqlidan li abaihim, ya. Mereka di sini apa? Wa inna ma'abduha, ya. Bahwasanya mereka menyembah didasari atas apa? Taqlidan li abaihim, yaitu mengikuti taklid, ya, taklid buta di sini. Li abaihim terhadap bapak-bapak mereka. Taklid di sini. Ya, jadi mereka betul-betul kuat keyakinannya disebabkan karena nenek moyang mereka menyembah berhala. Nenek moyang mereka menyembah patung-patung. Wa taqlidan hujjatun bil batilan, ya. Dan mereka taklid, ya, dengan hujjah yang batil ini, ya, dengan hujjah yang menyesatkan ini. Ini adalah penyembah berhala yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bantahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua, waradda ala min abdil kawakib wasyamsi wal qamari. Bantahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang menyembah kepada siapa? Kepada bintang-bintang, ya. Wasyamsi, dan juga matahari, wal qamari, dan juga terhadap apa? Bulan. Ada enggak apa orang-orang yang menyembah matahari? Ada, ya. Para penyembah matahari, ada juga yang menyembah bintang-bintang, dan juga ada yang menyembah bulan. Sebagaimana, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dahulunya tatkala, ya, melihat matahari, ya, kemudian dia menyangka, oh ini Tuhan saya, ya. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oh ini matahari, oh apa namanya, Tuhan saya. Akan tetapi begitu matahari tenggelam, oh Tuhan itu apa? Tidak tenggelam, tidak sirna. Kemudian apa namanya di sini nongollah bulan, ya. Oh ini berarti Tuhan saya. Begitu bulan tenggelam, tidak ada bulan lagi, oh bulan tidak tenggelam. Begitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang, oh ini berarti Tuhan saya. Kemudian apa? Begitu bintang-bintangnya tidak ada, oh berarti ini bukan Tuhan saya. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Rabb yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada juga orang-orang yang menyembah bintang-bintang, menyembah kepada matahari, dan juga menyembah matahari dan juga menyembah bulan. Dan tidak secara langsung ada orang-orang yang menyembah bintang-bintang. Contohnya, meskipun bintang-bintang tersebut tidak disembah, akan tetapi banyak orang-orang yang percaya terhadap apa, Bapak Ibu? Ramalan-ramalan bintang. Ada dinamakan di situ bintangnya bintang Virgo, bintang apa lagi, Pak? Scorpio, bintang Aries. Wah, begitu digali, begitu dipadu-padukan dengan keadaan diri kita, kok cocok, ya. Nah, akhirnya apa? Percaya terhadap bintang-bintang di sini. Maka ini adalah merupakan perbuatan kesyirikan, Bapak Ibu, ya. Maka harus kita hindari, ya. Kita tidak boleh percaya terhadap bintang-bintang, ya. Ya, bintang-bintang yang sering sekali, ya, apalagi anak-anak muda, ya. Ya, sering sekali mempercayai terhadap bintang-bintang yang notabene ini dibuat oleh orang-orang kafir, ya. Maka percaya terhadap bintang-bintang, percaya terhadap ramalan-ramalan, ini perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Maka secara tidak langsung kita menyembah terhadap bintang-bintang tersebut. Baik. Maka di sini waradda ala min 'abdil kawakib wasyamsi wal qamari. Bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap para penyembah bintang-bintang, para penyembah matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam surah Al-A'raf, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, ya. Kita padukan antara terjemah dengan aslinya di sini, ya. Baik, tadi yang awal, yang pertama surah apa, Bu? Tadi surah yang pertama, ada yang mencatat tidak? Surah An-Najm ayat 19 sampai ayat yang ke-20 di sini. Kemudian yang kedua surah Asy-Syu'ara ayat 74 sampai 69. Tadi yang mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang yang ketiga di sini bantahan bagi orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, dan juga menyembah bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amrih." Dan matahari, bulan, bintang-bintang, mereka tunduk patuh bi amrihi, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bintang, matahari, bulan, itu mereka tunduk patuh, Bapak Ibu. Tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan matahari untuk apa? Untuk terbit di ufuk mana? Di ufuk timur, kemudian tenggelam sampai di arah barat, ya, sampai maghrib, sampai ufuk barat di sini. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah petang muncullah bulan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga timbulnya atau munculnya bintang-bintang yang ada di langit, ini mereka tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka sembah? Kenapa mereka menyembah matahari? Padahal matahari, bulan, bintang itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akalnya taruh di mana? Akalnya ini taruh di mana? Akal sehatnya taruh di mana mereka sampai menyembah matahari, ya, sebagaimana zaman dahulu, ya, Ratu Balqis di sini mereka menyembah matahari. Ketika matahari itu nongol di siang hari, mereka sembah-sembah, dianggap bahwasanya matahari tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Maka ini bentuk kesesatan. Semuanya tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Coba apabila, ya, matahari ini nggak patuh, Bapak Ibu, ya, semaunya sendiri nongolnya, gimana, Pak? Kadang nongol, kadang enggak, kadang terbit, kadang enggak, gimana, Pak? Maka ini akan membawa kemudaratan bagi manusia. Akan tetapi matahari tunduk patuh terhadap perintah Allah, diperintahkan untuk terbit di timur, kemudian tenggelam di arah barat. Ya. Coba seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan matahari, ya, suruh terbit dari arah barat, maka bagaimana, Pak? Nah, terjadilah kiamat di sini. Karena salah satu tanda-tanda hari kiamat apa, Bapak Ibu? Matahari terbit dari arah barat, ya. Kalau sudah terbit dari arah barat, fa'alhamdulillah, sudah hari kiamat, Bapak Ibu. Maka pintu taubat sudah tertutup. Maka sebelum matahari terbit dari barat, Bapak Ibu, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang pertama, ya. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum wa biqaulihi, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-lail, menciptakan apa di sini? Malam. Wan nahar, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang hari, ya. Malam kemudian siang. Wasyamsu wal qamar, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Matahari.
dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud kepada matahari, wala lil qamari, dan janganlah kalian sujud kepada apa? Kepada bulan. Ya, kita tidak boleh sujud kepada matahari dan juga kita tidak boleh sujud kepada bulan. Ini perintah Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang, ya, menciptakan malam, menciptakan siang. In kuntum iyyahu ta'budun, ya, jika hanya kepadanya saja kalian menyembah, ya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Maka apabila kita menyembah kepada Allah, menyembah kepada Rabbul Alamin, jangan sampai kita juga menyembah kepada matahari, jangan sampai kita menyembah kepada bintang-bintang maupun bulan. Maka ini adalah perbuatan kemusyrikan, perbuatan syirik yang harus kita hindari dan yang harus kita waspadai di sini. Ini adalah ikhwazani Allah wa yakum, bantahan terhadap orang-orang yang menyembah kepada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Maka mulai sekarang jangan sampai kita percaya terhadap bintang-bintang, ya. Bintang-bintang yang menyesatkan secara tidak langsung, kita telah melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan musyrik yang terpercaya terhadap bintang-bintang buatan manusia, ya. Ramalan-ramalan bintang tersebut adalah merupakan ramalan yang membuat adalah manusia, meskipun ya kadang-kadang cocok sesuai dengan diri kita. Lalu bagaimana, Pak? Tetap kita tidak boleh mempercayainya, ya. Seandainya itu sesuai dengan keadaan kita, ya qadar Allah. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan mempercayai bintang-bintang. Ini adalah bantahan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, membantah bagi orang-orang yang menyembah kepada matahari, bulan, dan bintang. Wasalis, kemudian yang ketiga, ini bantahan yang harus kita ambil, ya, dalilnya ini, ya, mengenai apa? Waradda ala, ya, min abdil malaikah wal masih. Bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba, ya, terhadap penyembah-penyembah para malaikat dan juga penyembah-penyembah apa? Wal masih, yaitu menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, ya. Ini bantahan. Allah membantah bagi orang-orang yang menyembah malaikat disembah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembah Allah Subhanahu wa taala membantah bagi para penyembah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini bahkan di bulan ini, ya, banyak sekali mereka menyembah siapa? Nabi Isa alaihissalam, dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka, ya. Min abdil malaika wal masih alaihi salam ala annahum waladullah. Mereka menganggap bahwasanya para malaikat dan juga mereka menganggap Nabi Isa alaihi salam itu apa? Anak Allah, anak Tuhan di sini. Mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu apa? Anaknya Allah, ya. Biqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala membantah, ya, di dalam, ya, surah Al-Mu'minun, ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91. Coba dicek betul tidak? Mattakhadallahu min waladin, ya. Mattakhadallahu min waladin, ya. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, ya. Sekali lagi, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak.
Wa biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-101. Ini bantahan bagi mereka. Allah sekali-kali itu tidak mempunyai anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 101. Anna yakunu lahu waladun wa la takunu lahu sahibatun. Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Ya. Bagaimana mungkin di sini apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, mempunyai anak. Walam takul lahu sahibah. Ya. Maka di sini walam takul lahu sahibah, mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana dia punya anak, padahal Allah Subhanahu wa taala di sini tidak mempunyai istri. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya anak, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai istri. Wa biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Ikhlas, ya, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Allah di sini mempunyai anak, yaitu apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menganggap bahwasanya Allah itu punya anak, menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan perbuatan musyrik, perbuatan yang menyebabkan kekafiran di sini. Kalau sampai kita mempercayai Allah punya anak, kalau kita sampai mempercayai bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah putra Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Ya. Cobalah kita melihat banyak sekali ya di bulan ini, di bulan Desember ini, banyak sekali mereka mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, ya, menyembah patung-patung, menyembah apa? Menyembah Nabi Isa alaihissalam, menyembah salib. Maka ini adalah merupakan perbuatan musyrik. Maka pantaskah Allah Subhanahu wa taala dikatakan punya anak? Seperti yang diwasarakan oleh orang-orang Nasrani, mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Maka sungguh kata ini adalah kata yang mungkar, yang hampir-hampir langit terbelah, Bapak Ibu. Hampir-hampir langit ini apa? Terbelah kalau ada orang yang mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam, ayat yang ke-88 sampai ayat yang ke-92. Surah Maryam ayat yang ke-88 sampai ayat yang ke-92. Sudah dibuka Al-Qur'annya. Nah, sudah antum ada ketemu? Belum. Baik, silakan antum baca Surah Maryam ayat 88 sampai 92. Silakan. Dan mereka berkata, Arabnya bisa? A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafaqqarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Baik, coba artinya ada? Silakan dibaca. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ini adalah bantahan keras, ikhwan wal akhwati fillah, bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak.
Sampaikan di sini, ini bahaya ya. Kenapa? Wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka mengatakan bahwasanya apa? Rabb yang Maha Pemurah memiliki anak, ya. Maka di sini laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkataan yang mungkar, perkataan yang menyesatkan. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal hadda, ya. Maka di sini hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Hampir-hampir langit pecah, Pak, di sini. Karena apa? Karena ucapan itu. Dan hampir-hampir bumi ini terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwahkan. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Ini hampir-hampir langit pecah, Bapak Ibu. Hampir-hampir apa? Bumi ini terbelah dan gunung-gunung itu runtuh kalau ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Bagaimana apabila langit ini pecah, kemudian bumi ini apa? Bumi ini terbelah dan gunung-gunung runtuh. Bagaimana, Pak? Kiamat di sini. Coba kita saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya banjir, kemudian dengan adanya apa? Tanah longsor yang ada di dataran tinggi, kemudian gunung meletus saja, bencananya sangat luar biasa. Ya. Lalu bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala betul-betul membelah apa? Membelah bumi, betul-betul memecahkan langit, betul-betul gunung-gunung ini menjadi runtuh. Bagaimana, Pak? Kiamat sudah. Maka jangan sampai ya kita mempercayai dengan adanya perkataan-perkataan mereka bahwasanya Tuhan ini punya anak. Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Maka lihazani Allah wa yakum, maka ini adalah termasuk bantahan bagi mereka. Akan tetapi sayang seribu sayang, banyak kaum muslimin mereka masih mengucapkan selamat terhadap mereka, mengucapkan selamat terhadap perayaan-perayaan mereka, ya, selamat hari Natal, selamat ini dan selamat itu. Maka ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung kita mempercayai kalau Allah itu punya anak. Secara tidak langsung kita mempercayai bahwasanya Isa alaihissalam itu anak Allah. Secara tidak langsung. Maka hati-hati ikhwan wal akhwati fillah, jangan sampai kita mengucapkan selamat terhadap mereka. Ini adalah perbuatan haram. Wah, Pak Ustaz, meskipun ada ulama-ulama yang mengatakan boleh, tetap tidak boleh. Dalilnya banyak sekali di sini, ya. Sudah saya sampaikan tadi, ya. Dalilnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, Al-An'am ayat 101, kemudian Al-Ikhlas, ya, jelas di sini. Sampaikan lam yalid wa lam yulad di sini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Ini bantah seperti itu, ya. Maka apabila kita sampai mengatakan selamat terhadap mereka, berarti secara tidak langsung kita percaya bahwasanya Allah punya anak dan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, ya. Maka kuatkan akidah, Bapak Ibu. Jangan sampai mentah-mentah mungkin tetangga kita mengucapkan selamat terhadap kita, terhadap perayaan kita. Oh, selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha, selamat. Wah, kemudian apa? Wah, nggak enak sama tetangga, dia sudah mengucapkan selamat pas Lebaran kemarin. Ayo kita datang ke rumahnya sambil mengucapkan selamat terhadap mereka. Fadiya'udzubillah. Maka kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal terhadap mereka. Kenapa? Dan selamat terhadap agama-agama yang lain tidak boleh. Karena inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Al-Islam. Lalu bagaimana kita bermuamalah dengan mereka? Biasa saja, ya. Ketika ditanya atau saling menyapa. Saling menyapa bukan berarti mengucapkan salam terhadap mereka, tidak, ya. Saling menyapa, dari mana, ya, bagaimana kabarnya, boleh silakan. Atau mungkin tetangga kita ada yang non muslim, kemudian mereka minta bantuan, contohnya apa, Pak?
Contohnya di sini mereka nggak punya air, ya. Kemudian kita bantu dengan memberikan air, boleh tidak? Boleh, silakan. Bermuamalah dengan baik. Akan tetapi kalau sampai mengucapkan selamat terhadap mereka, ya, atau mungkin kita membantu terhadap perayaan-perayaan mereka, secara tidak langsung kita mengakui bahwasanya Allah itu punya anak. Nabi Isa alaihissalam di sini apa? Anaknya Tuhan. Ini hal yang harus kita hindari, ikhwan, ya. Meskipun dengan berdalil apa? Toleransi, ya. Toleransi dalam agama, ya, ini sebatas bermuamalah saja. Akan tetapi kalau sudah menyangkut akidah, sudah menyangkut agama, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku, khalas. Sudah tidak ada sangkut pautnya di sini dengan masalah agama di sini. Sudah masing-masing. Nah, akan tapi dalam masalah muamalah maka kita boleh bermuamalah dengan mereka, berjual beli, berdagang, boleh di sini. Taib. Maka inilah ya ikhwazani Allah wa yakum, bantahan, ya. Bantahan yang telak terhadap orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, ya, sebagaimana diusarakan oleh orang-orang Nasrani. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah sebagai putra Allah. Dan orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat di sini adalah anak-anak perempuan Allah, ya. Mereka mengatakan bahwasanya di sini, ya, malaikat-malaikat di sini adalah anak-anak perempuan Allah. Sementara orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menganggap Isa adalah putra Allah, orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah putra Allah, dan orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat apa? Adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Falya'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah bahwa sungguh-sungguh perkataan tersebut sangat keji yang menunjukkan bahayanya, ya, kata-kata tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya hampir-hampir saja langit runtuh, pecah, hampir-hampir saja bumi terbelah, hampir-hampir saja gunung-gunung ini runtuh, Bapak Ibu, ya. Maka ikhwazani Allah wa yakum, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Desember ini, Bapak Ibu, ya. Di bulan Desember kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak, ya, bencana-bencana, ya, yang akhir-akhir ini melanda, lebih-lebih di bulan Desember, di akhir tahun ini apa? Banyak orang-orang yang mereka merayakan apa? Merayakan di sini pergantian tahun, ya. Yang dimana pergantian tahun di sini adalah termasuk rangkaian dari perayaan-perayaan mereka, perayaan-perayaan orang-orang Nasrani, ya. Ini satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Bahkan di situ mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyalakan petasan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwasanya petasan ini menyebabkan kemudaratan, bahaya. Belum lagi, ya, mereka menyalakan api-api. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya penyembah-penyembah api di sini, ya, mereka orang-orang atau banyak kaum muslimin yang mereka terfitnah dengan hari raya mereka, terfitnah dengan pergantian tahun Masehi, sehingga kaum muslimin pun ikut-ikutan di sini. Padahal ini termasuk rangkaian dari perayaan-perayaan mereka. Maka apabila kita, ya, mengikuti perayaan-perayaan mereka, ingat, berarti kita termasuk bagian dari mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Jangan sampai, ya, kita ikut-ikutan merayakan perayaan-perayaan mereka. Maka ayul ikhwazani Allah wa yakum, ingatlah bahwasanya Allah tidak pantas, ya, mengatakan demikian, ya. Allah tidak pantas mengatakan demikian apabila nyatakan Allah memiliki anak. Itu menunjukkan adanya sifat kekurangan, dan itu sama saja menandakan Allah itu membutuhkan pada makhluknya. Padahal Allah tidak butuh terhadap makhluk. Yang butuh siapa, Pak? Kita makhluknya, butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, Allah Subhanahu wa taala ini tidak butuh terhadap makhluknya.
Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki Al-Ghani, Al-Hamid. Allah Maha Kaya dan Maha apa di sini? Allah Maha Al-Hamid. Allah Maha terpuji. Allah Maha cukup di sini ya. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Akan tetapi makhluklah yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengatakan Allah punya anak, jangan sampai kita mengatakan ya Allah memiliki anak, dan juga Nabi Isa alaihissalam itu putra Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Katakanlah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu hamba dan utusannya. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam, anaknya Maryam. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul. Maka itu dipercaya terhadap itu, bukan mempercayai Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, begitu juga ada yang mengatakan Allah memiliki anak, berarti anak itu akan serupa dengan tuannya ya. Padahal tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa Bapak Ibu. Maka yul ikhwazani Allah wa yakum, hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkataan-perkataan tersebut. Yul ikhwazani Allah wa yakum, ini bantahan-bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang apa? Menyembah terhadap berhala-berhala, menyembah terhadap patung ya. Kemudian bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, dan juga bantahan Allah Subhanahu wa taala yang menyembah ya orang-orang yang menyembah terhadap Nabi Isa dan para malaikat. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu syuruk? Sudah ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan mengenai hal ini, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau terkait sekarang ini kan kita bukan menyembah ya, tapi kan orang itu banyak yang di rumahnya itu menyimpan keris atau kemarin sempat viral itu terkait dengan batu-batu yang sampai rumahnya dibongkar, itu ngambil batu yang katanya bisa ada nilainya, bukan ada ini ya, ada nilainya dari batu itu, sehingga nggak ada yang dibiarkan di batu-batu di mana pun kalau itu dibongkar jangan dia dulu jangan ini. Gimana Pak Ustaz untuk mereka yang memelihara dan sekarang masih diopeni lagi, dilestarikan ya. Baik. Surah dia dibagikan. Baik. Baik, ketika kita menyimpan benda-benda ya, contohnya kita punya pisau gitu ya. Pisau, senjata-senjata tajam di sini digunakan untuk berperang ya. Pedang, pisau kan, kalau keris di sini kan identik dengan apa? Senjatanya, senjata orang-orang Indonesia di sini ya, ketika melawan penjajahan di sini ya. Maka keris, pedang, apapun senjata untuk melawan orang-orang apa namanya di sini yang melawan Islam atau di sini berjihad di situ, maka kalau kita simpan sebatas sebagai senjata atau di sini menyimpan senjata berupa pistol ini sebagainya atau ini peluru ini sebagainya, maka apabila kita simpan hanya sebatas sebagai apa? Senjata ya, untuk terjadinya seandainya ada peperangan kita melawan dengan senjata tersebut, maka hal tersebut tidak mengapa. Untuk apa? Dijadikan senjata. Ya, contohnya Bapak Ibu atau Ibu menyimpan pisau di dapur. Senjata itu kan, senjata yang bisa membunuh di sini. Maka apabila kita gunakan semestinya ya, untuk apa? Untuk pisau contohnya untuk apa? Untuk mengupas bawang dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berperang berjihad dengan pedang ya, maka hal tersebut tidak mengapa, digunakan sebagaimana mestinya ya. Lalu apabila benda-benda tersebut dikeramatkan ya, benda-benda tersebut dijadikan sebagai sesuatu yang membuat atau menjadikan mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan, itu betul-betul perbuatan syirik, tidak boleh. Tidak hanya keris saja,
pedang atau pisau di sini dijadikan benda keramat, ya, kemudian dimandikan di malam satu suro dengan kembang 7 rupa, nah, maka ini betul-betul perbuatan kesyirikan yang harus kita waspadai dan kita hindari. Lebih-lebih ada yang mengatakan keris tersebut ada isinya. Isinya apa keris di sini? Nah, maka ini adalah harus kita hindari. Kemudian bagaimana dengan batu? Ya, batu apa namanya, batu akik ya. Bagaimana kita menyimpan batu akik atau kita memakainya, boleh tidak? Boleh, silakan. Ya, boleh, silakan Bapak Ibu apa namanya memakai batu di sini ya, batu yang apa namanya batu akik, ada yang berwarna-warni. Itu boleh tidak? Boleh kita memakainya, boleh ya. Namun apabila batu akik tersebut sudah dijadikan sesuatu yang mendatangkan masalah dan mudaratatan, kalau tidak pakai batu akik tersebut akan celaka. Nah, ini adalah perbuatan syirik yang tidak boleh. Lalu bagaimana apabila menyimpan batu akik yang besar, dibongkar, masya Allah batu akiknya bernilai ratusan juta di sini, ya. Boleh tidak berjual beli dengan itu? Boleh, silakan. Asal batu tersebut tidak dijadikan sebagai keramat, ya. Batu tersebut tidak disembah, batu tersebut tidak dijadikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Tidak boleh di sini, ya. Tidak boleh kalau sampai mempercayai seperti itu, ya. Taib. Kalau antum pakai, ada yang pakai ya, silakan pakai, ya. Karena itu adalah sebagai hiasan tangan, boleh, ya. Asal jangan terbuat dari apa? Emas. Kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan boleh, silakan. Karena halal, emas itu halal untuk perempuan dipakai, namun haram untuk laki-laki di sini. Tidak boleh, ya. Memakai emas, memakai sutra ini tidak boleh bagi laki-laki, tetapi bagi perempuan boleh, silakan. Taib. Ini adalah berkenaan tentang batu, ya, dan juga keris segala macam yang dikeramatkan atau yang disembah. Ini adalah mendatangkan kesyirikan, kemusyrikan yang harus kita hindari. Wallahu a'lam bissawab. Silakan itu. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin tolong diajarkan ke saya bagaimana cara mendakwahi di saudara atau teman kita yang masih melakukan kesyirikan seperti itu. Taib. Di sini ketika antum berdakwah di sini tentunya yang pertama harus didasari niat ikhlas karena Allah. Ketika antum ingin mendakwahi teman-teman yang masih berbuat kesyirikan, ikhlas karena Allah, meminta pertolongan, ikhlas karena Allah, kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Doakan saudara-saudara kita yang masih berbuat kesyirikan. Kemudian sampaikan dalil-dalil ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi. Bantahan Allah Subhanahu wa taala para penyembah berhala, para penyembah matahari, bintang dan sebagainya. Kemudian bantahan Allah terhadap apa? Terhadap penyembah Nabi Isa dan lain sebagainya. Maka dibantah dengan dalil-dalil tersebut. Sampaikan. Kemudian lebih logisnya lagi dengan akal pikiran kita bisa menggunakan apa? Akal. Coba lihat, ya. Berbuat kesyirikan, kemusyrikan terhadap keris contohnya. Coba, keris tersebut benda mati. Ya, benda mati, ya. Begitu hanya sama dengan menyembah patung tadi. Benda mati ini tidak akan membawa kemaslahatan dan kemudaratan, ya. Tidak akan, karena ini adalah buatan manusia. Manusia. Kita hanya beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Sampaikan itu dengan baik-baik, ya. Sampaikan hal tersebut, ya. Dalil-dalilnya sampaikan, ya. Kemudian sampaikan juga bahwasanya ini termasuk pembatal keislaman kalau kita sampai percaya terhadap benda-benda tersebut, apalagi sampai mendatangi dukun, ya, kemudian mempercayai dukun tersebut, maka akan membatalkan keislaman. Seperti itu, Pak. Jadi pelan-pelan disampaikan caranya dan secara logika saja dulu. Kalau nggak terima dengan dalil, coba logikanya. Ini kan benda mati, buat apa? Bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan? Tidak. Ini benda mati, ya. Wah, tapi kan nenek moyang saya. Nah, biasanya akan berdalil dengan apa?
berdalil dengan nenek moyang. Mbah saya dulu seperti ini. Ingat, kita beragama itu bukan mbah, bukan nenek moyang. Kita beragama di sini apa? Ada harus dituntun. Dalilnya dari mana? Al-Quran menyebutkan seperti ini, hadis Rasulullah SAW menyebutkan seperti ini, seperti itu, Pak. Ada dalilnya di sini. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan untuk beribadah-ibadah yang lainnya. Itu ada dalilnya semua. Ya. Jadi kalau mereka menyanggah bahwasanya, wah, nenek moyang saya seperti ini. Nah, nenek moyang yang mana? Ya. Nenek moyang yang berbuat kesyirikan atau nenek moyang yang berbuat di sini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam, seperti itu, Pak, kurang lebih ya. Memang harus diajak interaktif dengan baik-baik seperti itu. Ajak ngobrol, kemudian ajak ngopi, bisa ya, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Pak. Kadang kita lihat untuk pejabat-pejabat publik, Ustaz, kantor bahkan mungkin sampai tingkat gubernur dan presiden, terkait dengan perayaan Natal itu bagaimana, Ustaz? Kan mereka diundang atau kadang kalau di kantor itu ada acara-acara, kan? Nah, itu bagaimana menyikapinya kalau pejabat-pejabat publik itu Muslim? Tayyib, ya, tentunya ikhwan wal akhwati fillah azani Allah wa yakum, tidak bisa kita pungkiri bahkan di depan mata kita ya, orang-orang yang memiliki nama dan sebagainya yang notabene mengatakan dirinya muslim tetapi masih mengikuti perayaan-perayaan tersebut. Ya, bagaimana sikap kita? Maka kita berlepas diri dari hal tersebut. Yang penting kita sudah menyampaikan, kita sudah tahu dalilnya seperti ini, maka ketika antum sudah faham, sudah tahu, maka hindari. Ya. Tidak usah ikut-ikutan seperti itu, kan? Tidak usah ikut-ikutan. Ya. Seandainya dia mengatakan wajib datang, oke. Ini adalah perintah Allah dan antara perintah Allah dengan perintah manusia. Maka hendaknya kita taati perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan taati perintah manusia, ya. Maka apabila ya, kita diundang, maka mohon maaf dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang baik. Mohon maaf ya. Ini menyangkut permasalahan akidah, permasalahan agama. Saya tidak bisa hadir ya, karena ini menyangkut permasalahan agama dan akidah. Ya, karena apa? Agamamu, agamaku, maka seperti itu. Ya. Maka ketika kita melihat seperti itu, maka kita apa? Berlepas tangan. Maksudnya di sini apa? Tidak usah ikut-ikutan seperti itu. Ya. Untuk apa? Untuk memurnikan akidah kita. Ya, jangan sampai gara-gara tidak enak, gara-gara toleransi, akhirnya apa? Akhirnya menjual agama kita. Falya'udzubillah. Maka sekali lagi, kalau kita masih ikut-ikutan merayakan perayaan-perayaan mereka, atau bahkan mungkin yang mendukung perayaan-perayaan dan sebagainya, maka kita berarti meyakini Allah punya anak, ya, dan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Ini hati-hati. Maka apabila kita masih mengikuti hal itu, maka ini bisa terjatuh kepada apa? Pembatal keislaman. Hati-hati ya. Bisa batal keislamannya kalau kita sampai mengikuti hal-hal tersebut. Maka hati-hati. Maka apabila ada orang-orang yang terpandang atau mengikuti perayaan mereka, maka ini serahkan semuanya kepada Allah. Kita berlepas tangan dari hal itu. Yang penting kita berdakwah, menyampaikan. Tentang masalah hidayah di sini adalah hidayatut tauhid, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memegang di sini. Ya, sebatas kita menyampaikan hidayatul bayan, ya, menyampaikan penjelasan kepada manusia. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Saya kira cukup ikhwan wal akhwati fillah, a'azani Allah wa yakum, kajian di kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan akidah dan tauhid kita. Jangan sampai akidah kita, ya, tauhid kita luntur disebabkan perayaan-perayaan mereka. Sekali lagi penutup di sini, ya, saya sampaikan hadis Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk dari kaum tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nakhtim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, wah,